Mudah-mudahan para jamaah kita senantiasa diberikan kekuatan, hati kita digerakkan oleh Allah untuk senantiasa meneladani baginda Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Tadi sudah saya sebutkan, dengan cara sering-sering menghadiri majelis ilmu agama, cari orang-orang yang amanah, sebagaimana nama lembaga ini, orang-orang yang amanah dalam menyampaikan ilmu agama, tidak ngawur, tidak sembarangan, tidak serampangan, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hanya menyampaikan apa yang dia ketahui, dan yang dia tidak tahu dia mengatakan tidak tahu. Kepada orang semacam itulah kita harus belajar ilmu agama supaya kita menjadi golongan yang selamat di akhirat kelak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para hadirin, para jamaah, wabil khusus yang kami hormati Bapak Haji Kulub dan juga para anggota paguyuban Banyumas, Pak Jingge. Banyumasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sekarang kita dikumpulkan di sini dalam kebaikan, mudah-mudahan nanti di akhirat kita sekalian dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang tadi sudah saya baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan juga dibaca oleh Ustadz Qori kita tadi. Makna dari ayat ini adalah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah suri teladan yang baik bagi kita sekalian. Tetapi masalahnya adalah Rasul itu hidup ratusan tahun yang lalu, sedangkan kita hidup di masa sekarang. Secara fisik kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan secara jarak dengan jasad beliau dimakamkan sekarang, kita juga dipisahkan jarak yang sangat jauh. Terus bagaimana kita ini menjadikan beliau sebagai suri teladan? Wong hidup saja tidak semasa. Oleh karenanya, inilah salah satu dari fungsi dan manfaat diadakannya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bisa kumpul-kumpul. Kita ini istimewa, Pak Haji. Tidak hanya ukhuwah Islamiyah yang menyatukan kita, menyatukan panjenengan sekalian, tetapi juga mengingatkan tentang daerah. Jadi nopo reunian begitu, yang sudah lama tidak ngomong apa. Tadi Pak Haji mengingatkan ke saya, rangapa rapena, katanya seperti itu. Alhamdulillah di momen seperti ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan dengan kita menyebutkan, menceritakan, mengkisahkan kisah dan cerita orang-orang soleh, maka diharapkan akan turun berkah dan juga rahmat. Maka bagaimana kalau kita menyebutkan kisah perjuangan hidup Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai,
dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu rahmat ini akan lebih berpotensi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah, Rasulullah itu sudah benar bahwa beliau adalah teladan bagi kita sekalian, sehingga diadakan acara seperti ini supaya kita semakin dekat secara makna dan semakin mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib yang lahir di Mekah, diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepadanya wahyu, beliau berjuang menyebarkan agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan agama seluruh nabi, dari nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam hingga nabi yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan tanah kelahirannya, hijrah, bukan karena takut, tetapi karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, pindah dari Makkah menuju ke Madinah. Kalau kita sekarang enak, panjenengan yang tadi dari Purbalingga atau dari Cilacap, dari Tegal, dari Brebes, dari daerah-daerah Ngapak ini, kalau mau kemana saja enak, bisa naik kendaraan. Tapi kalau di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hijrahnya itu jalan kaki. Namun itu semuanya tidak jadi halangan bagi beliau, karena untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan keluhuran derajat dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian beliau menetap di sana hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia, tapi bukan sembarang manusia. Beliau adalah manusia yang istimewa dan luar biasa. Rasulullah itu adalah berkah. Rasulullah itu adalah berkah. Suatu ketika ada, mungkin panjenengan sudah tahu, salah satu dari panglima perang Islam yang bernama Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini adalah salah seorang dari panglima perang Islam. Suatu ketika beliau ini kehilangan kopiahnya atau penutup kepalanya, tapi beliau ini pengen sekali untuk mendapatkan kopiahnya tersebut, sehingga menyuruh seluruh bala tentaranya untuk mencari kopiahnya berada di mana. Diperintahkan untuk nyari, tidak ketemu, disuruh lagi untuk nyari, sampai akhirnya kopiah itu ketemu. Orang-orang heran, wahai Panglima Khalid, apa istimewanya kopiah tersebut sampai kami ini harus bersusah payah untuk mencarinya? Kurang lebih mungkin dialognya seperti itu. Akhirnya Khalid bin Walid ini mengatakan bahwasanya di dalam kopiah tersebut terdapat beberapa helai dari rambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, tidak hanya itu, Khalid bin Walid ini setiap kali mengikuti peperangan, setiap kali menghadiri medan perang, ketika beliau menggunakan atau memakai kopiah tersebut, beliau ini senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dari beberapa helai rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkah dari ujung rambut sampai ujung kaki, berkah. Rasul juga dari segi mukjizat adalah nabi yang paling banyak mukjizatnya. Paling banyak mukjizatnya. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Qatadah. Qatadah ini adalah salah satu dari sahabat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut perang Badar.
ikut perang Badar. Dan dalam hadis disebutkan orang yang ikut perang Badar itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau ikut perang itu kan ya ada yang meninggal, ada yang masih hidup pun juga ada yang luka-luka dan sebagainya, ada yang tangannya terpotong, kakinya terpotong. Lah, Qatadah ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang kena itu adalah matanya. Jadi bola mata beliau ini jatuh, tapi masih nempel begitu sampai di pipinya. Jadi bola matanya ini hampir sudah keluar, tapi belum terputus, masih nyambung urat-uratnya begitu di pipi beliau. Kemudian mau dipotong sama beliau ini, tapi tidak diperbolehkan oleh para sahabat yang lain, tapi diperintahkan untuk bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, jangan dipotong. Tapi Rasulullah kemudian memasukkan dengan telapak tangan beliau yang mulia. Jadi bola matanya itu dimasukkan kembali seperti ini dengan tangan mulia beliau dan diusapkan. Akhirnya mata sahabat Qatadah itu kembali sembuh seperti sedia kala. Sampai Qatadah sendiri itu lupa, yang kena dulu itu mata yang kanan apa mata yang kiri. Saking sembuhnya, saking nggak ada bekasnya. Kalau sekarang kesehatan medis semaju apapun kan nggak sampai seperti itu ya, pasti ada bekas jahitannya atau apanya dan seterusnya. Ini tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan bola mata salah seorang sahabat yang hampir-hampir jatuh, yang masih bersambung urat-uratnya, dikembalikan lagi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah ini para jamaah disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail. Itu adalah salah satu dari mukjizatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak yang lainnya. Ada lagi ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam ini kita sangat cinta dan sangat rindu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diberikan kelebihan harta, pasti kita ingin untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dicontohkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Jadi sahabat Bilal bin Rabah sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini meninggalkan kota Madinah, pindah ke kota yang lain begitu. Kemudian di suatu malam sahabat Bilal bin Rabah ini mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah para jamaah itu bukan mimpi ketemu dengan yang lainnya, beda. Kalau mimpi ketemu dengan Rasulullah, maka yang kita lihat itu adalah memang benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setan itu tidak bisa menjelma menjadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadhah, yang mananya adalah barang siapa yang melihatku bermimpi berjumpa denganku, sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti akan melihatku dalam kondisi terjaga. Maksudnya adalah akan mati dalam keadaan beriman. Dan orang itu para jamaah kalau beriman berarti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau beriman, memeluk agama Islam, mati dalam kondisi bagaimanapun, selama ada keimanan dalam hatinya, itu pasti jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkunjung menjenguk ke seorang pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi ini adalah pemuda yang biasa melayani beliau, melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakit, dijenguk oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke situ karena ini Yahudi, bapaknya Yahudi, mereka ini keluarga Yahudi.
Kemudian Rasulullah datang masuk ke rumahnya, ke kediaman mereka. Rasulullah duduk di depan, di samping kepala pemuda Yahudi ini. Kemudian Rasul mengatakan aslim, yang mananya adalah, wahai pemuda Yahudi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Kemudian pemuda Yahudi ini masih ragu-ragu. Dia melihat ke arah bapaknya juga Yahudi. Kemudian bapaknya itu mengatakan kepada putranya, Ati' Abul Qasim, wahai anakku, wahai putraku, turutilah, taatilah apa kata dari Abul Qasim. Abul Qasim ini para jamaah adalah Rasulullah SAW. Karena Abu itu artinya bapak, Qasim itu adalah nama dari salah satu putranya Rasulullah SAW. Jadi maksudnya adalah taatilah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pemuda ini masuk ke dalam agama Islam, melepaskan keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Islam dalam hatinya, ya. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelahnya Rasulullah SAW keluar dari rumah dan beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah inilah kalau kita mengatakan Islam rahmatan lil alamin, itu yang dimaksud. Artinya orang itu ketika memeluk agama Islam, ketika meyakini keyakinan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya, orang ini akan mendapatkan rahmat yang tidak terputus nanti di akhirat. Oleh karenanya penting bagi kita mengadakan acara seperti ini. Supaya apa? Supaya rohani kita ini tidak kerontang, ya. Jadi itulah kisahnya Rasulullah SAW. Beliau menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mata salah seorang sahabat yang bernama Qatadah. Dan tadi saya sambung dengan mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, maka itu adalah benar, karena setan itu tidak bisa menjelma menjadi Rasulullah SAW. Dan ada kisah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, jadi tentang ziarah makam Rasulullah SAW. Karena tadi kita sudah menyebutkan, kita ini adalah golongan yang cinta kepada baginda Rasulullah, golongan yang rindu kepadanya. Kalau kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan supaya kita bisa melakukan ibadah haji atau umroh dan juga ziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, pada masa lampau dikisahkan oleh Imam An-Nawawi, ada seorang Arabi, orang Arab pedalaman. Orang Arab ini datang ke makam baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang Arab pedalaman ini mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah, salam. Jadi kita nanti kalau diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke depan makamnya Rasulullah, ya pertama kali kita salam. Kita salam dengan khusyuk, dengan tawadhu. Kita katakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan, fa inni sami'tullaha yaqul, saya mendengar ya Rasulullah, saya mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kemudian orang ini menyebutkan ayat Al-Qur'an, law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima wa qad ji'tuka mustaghfiran min dzambi mustashfi'an bika ila rabbi. Yang maknanya adalah, wahai Rasulullah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jikalau mereka, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, melakukan kezaliman kemudian datang kepadamu ya Rasulullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau juga memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, maka tentunya mereka mendapati Allah adalah zat yang memberikan pengampunan. Dan sekarang wahai Rasulullah, saya datang kepadamu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosaku,
dan meminta syafaat denganmu kepada Tuhanku. Kemudian setelah berdoa, orang Arab pedalaman tadi mengatakan seperti itu. Kemudian orang Arab ini meninggalkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan di dekat makam Rasulullah ini ada orang yang tidur di situ, Pak Haji. Tertidur di dalam mimpi, ya. Orang yang tertidur ini didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan kepada orang ini, ya fulan, ilhaqil a'rabi, kullahu qad ghafarallahu lak. Wahai fulan, kamu kejar orang Arab tadi yang berdoa di makamku. Kamu katakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Nah, itulah keistimewaan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita para jamaah meneladani baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dengan mendengarkan kisah perjuangan hidupnya, dengan meneladani para pewarisnya. Siapa para pewarisnya? Pewarisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para pewaris Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah para ulama yang soleh. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama, orang-orang yang alim, yang paham ilmu agama, mereka itulah pewaris Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pewaris para nabi. Para nabi itu, ketika mereka meninggal, tidak ada yang mewariskan harta, tidak mewariskan tanah, tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi yang diwariskan adalah ilmu agama. Oleh karenanya, kalau kita ingin meneladani baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka caranya adalah dengan belajar ilmu agama kepada ahlinya, kepada para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memberikan jaminan orang itu kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang itu kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan digampangkan, dimudahkan belajar ilmu agama. Jadi walaupun dari jauh, walaupun tadi malam di Jakarta Pak Haji nggih, di Jogja, tadi malamnya di Jogja, karena semangat ingin menghadiri acara paguyuban yang di situ ada majelis ilmu agama, diupayakan datang. Langkahnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari Jogja, walaupun dari Jakarta, walaupun dari Aceh sekalipun. Ya alhamdulillah, santri di tempat kami ini tidak hanya dari Kebumen, Brebes dan Tegal, ada juga yang dari Aceh. Kenapa jauh-jauh? Memang tidak ada pondok di Aceh, tetapi itu adalah karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk seperti itu. Suatu ketika beliau berkata kepada umatnya, ayyuhan nas, wahai manusia, ta'allamu, belajarlah kalian, fa innamal ilmu bitta'allum. Karena orang itu bisa mendapatkan ilmu, caranya adalah dengan belajar. Wal fiqhu bittafaqquh, dan belajar fikihlah. Dan cara belajar fikih adalah dengan belajar ilmu agama dari ahlinya. Itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin meneladani baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka harus konsisten, harus dekat-dekat dengan majelis ilmu. Dan alhamdulillah hati kita semuanya sekarang ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara yang penuh berkah ini, walaupun jauh, walaupun harus sewa mobil kalau nggak punya mobil, atau harus berpanas-panas ria pakai sepeda motor dan seterusnya, tetapi karena digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya menjadi mudah. Tetapi kalau orang itu tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun acara majelis taklimnya itu di depan rumahnya, itu tidak akan tergerak hatinya, tidak akan datang. Kenapa? Karena sekali lagi hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak pembawa acara, kurikulum terbaik adalah kurikulumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidik terbaik adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak ada alasan, tidak ada yang mencegah kita untuk menjadikan beliau sebagai suri teladan kita, dan itu caranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu agama. Majelis yang disebutkan, dikomentari oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, raudhatun min riyadil jannah. Jadi majelis ilmu agama yang di situ disebutkan tentang ilmu agama, tentang masalah keyakinan, tata cara bersuci, tata cara sholat, tata cara puasa dan seterusnya. Kata Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Bahkan para ulama mengatakan orang duduk manis mendengarkan pengajian seperti ini, disebutkan satu ayat Al-Quran beserta penjelasannya, itu lebih utama dibandingkan mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Ini bukan saya ngarang, ini ada hadisnya. Suatu ketika Rasul ini berkata kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, "Ya Aba Dzarrin, la antaghdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rakaah." Wahai Abu Dzar, engkau bertolak dari tempat tinggalmu menuju majelis ilmu, belajar ilmu agama satu ayat saja, ya. Kata Rasulullah, itu lebih baik, lebih utama, lebih afdol dibandingkan mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Kenapa? Ya karena belajar ilmu agama ini hukumnya wajib. Kalau sholat sunnah hukumnya sunnah. Kenapa belajar ilmu agama hukumnya wajib? Rasul yang mengatakan demikian. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut belajar ilmu agama, ya kadar tertentu dalam ilmu agama yang dibutuhkan, itu hukumnya adalah wajib. Kalau sholat sunnah sebanyak apapun jumlah rakaatnya, hukumnya tetap sunnah, dan perkara yang wajib itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada perkara yang sunnah. Dan yang paling penting lagi para jamaah adalah kita ini punya keyakinan seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah saya sebutkan bahwa agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya itu adalah agama Islam, agama seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya ini keyakinannya sama, mengajak dan menyeru kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya, Tuhan yang tidak butuh dengan makhluknya, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tidak serupa maksudnya adalah, ya kalau kita ini disifati dengan sifat-sifat makhluk, duduk, berdiri, bergerak, diam, membutuhkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu. Kalau kita butuh kepada bumi, malaikat butuh kepada langit, ikan butuh kepada tempat laut, burung butuh kepada udara untuk terbang, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan tempat tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya tidak dipertanyakan di mana Allah Subhanahu Wa Taala, karena di mana ini adalah untuk sesuatu yang butuh pada tempat, dan Allah itu tidak butuh, karena yang butuh itu lemah dan yang lemah bukan Tuhan. Sedangkan Allah Tuhan tidak lemah, Tuhan tidak butuh, sehingga para ulama mengatakan Allah ada tanpa tempat. Itu maksud dari Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah juga tidak serupa dengan makhluknya. Kita tidak akan bisa membayangkan dan mengimajinasikan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu tidak ada contohnya. Terus bagaimana Ustadz? Kita cukup meyakini bahwa kita umat Islam punya Tuhan. Tuhan kita diperkenalkan oleh para nabi, namanya adalah Allah, ya, tidak serupa, tidak bisa dibayangkan, tidak disifati dengan sifat makhluk, tidak disifati dengan sifat-sifat kekurangan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala
disifati dengan sifat kesempurnaan yang layak baginya, ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya para nabi, apa yang mereka bawa itu adalah kebenaran yang harus kita yakini dalam hati kita. Rasul itu kalau menyampaikan nanti masa depan akan terjadi ini dan itu, ya berarti seperti itu. Kalau beliau menyampaikan dulu di masa lampau terjadi ini dan itu, ya berarti seperti itu. Kalau seandainya beliau menyampaikan di tempat tertentu sekarang dan beliau nggak di situ, terjadi ini dan itu, ya berarti seperti itu. Karena beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau mengatakan ini halal, ini haram, ya berarti sudah harga mati, itu nggak bisa ditawar lagi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan modal itulah orang itu menjadi orang yang beriman. Dan apabila orang itu beriman, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, mendapatkan keselamatan yang abadi, keselamatan di akhirat kelak, sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Mudah-mudahan para jamaah kita senantiasa diberikan kekuatan, hati kita digerakkan oleh Allah untuk senantiasa meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Tadi sudah saya sebutkan, dengan cara sering-sering menghadiri majelis ilmu agama, cari orang-orang yang amanah, sebagaimana nama lembaga ini, orang-orang yang amanah dalam menyampaikan ilmu agama, tidak ngawur, tidak sembarangan, tidak serampangan, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia hanya menyampaikan apa yang dia ketahui, dan yang dia tidak tahu dia mengatakan tidak tahu. Kepada orang semacam itulah kita harus belajar ilmu agama, supaya kita menjadi golongan yang selamat di akhirat kelak. Karena kalau dalam urusan kesehatan saja, kita kan nggak cari dokter yang abal-abal kan, biar nggak malah praktek, apalagi dalam urusan akhirat. Jadi itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.